berkati kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan pada Arme dan tim di sini, ada Ana dan saya lihat lagi nih teman-teman permain Natal dan segalanya, dan ya saya ingat banget bahwa kita ini suatu keluarga kecil di Trakindo Group, tetapi kita selalu mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus kita, Allah kita yang sangat baik. Pertama-tama saya juga ingin menyapa kepada semua saudara-saudara dari Trakindo Group. Selamat siang, semangat pagi buat teman-teman dari hal kita, tentunya Horas Dihita Salutna. Horas. Pak, TMT Group, Pak, bukan Trakindo Group, Pak. Ntar Ya, marah TMT dia, Pak. Group. Ya, mohon maaf, TMT Group. Terima kasih dikoreksi ya. Pada saat Arme menghubungi saya, ini telah beberapa kali mengalami perubahan schedule. Pertama tentunya kebetulan saya cuti kemarin 2 minggu, dan terus ada lagi juga kebetulan saya mengunjungi anak saya ya, yang kebetulan sudah 2,5 tahun tidak jumpa. Terus juga kesibukan lainnya, bukan karena ingin mengulur-ngulur, tapi di satu sisi juga bingung sampai dengan detik ini apa yang mau saya sharing gitu kan. Pada waktu Army mengatakan sharing aja Pak, terbuka aja. Nah, jadi saya cuma hanya mengatakan sharing itu memang adalah suatu hal yang harus kita lakukan, dan buat saya, karena saya care sama sahabat-sahabat semua di sini, jadi caring is sharing, ya, caring is sharing. Nah, kalau kita bicara sharing tentu adalah pengalaman hidup saya, ya, pengalaman hidup saya mau cerita bagaimana Tuhan menjaga saya, memberikan saya berkat, ya, dalam perjalanan hidup saya. Kalau ditanya apakah kehidupan seseorang itu akan ada tekanan di dalam hidup, pasti ada. Tidak pernah tidak kita mengalami tekanan di dalam suatu kehidupan, itu pasti ada ups and downs-nya, ada rasa senang dan sedih. Tapi perlu kita coba, kalau kita mendata, saya selalu bicara dengan data, kalau kita mendata dari sejak kita kecil, sampai dengan hari ini kita bisa memperoleh berkat Tuhan Yesus dalam diri kita masing-masing. Kita boleh punya pekerjaan, kita boleh punya keluarga dan lain-lainnya. Lebih banyak senangnya daripada dukanya. Dan disitulah Tuhan menciptakan berbagai tanda-tanda buat kita semua. Kenapa lebih banyak senang daripada dukanya? Coba berapa banyak dalam kehidupan kita ketawa dibandingkan dengan nangis atau sedih? Tapi kalau kita tidak ada nangis atau sedih, bayangkan air mata kita atau mata kita kering sepanjang masa dan tidak pernah ada air yang membersihkan mata kita. Itu satu. Kedua, kita diberikan tanda seperti misalnya kita mengenal alat musik piano. Alat musik piano itu tidak semuanya putih, tapi ada hitamnya. Lebih banyak hitam atau putihnya. Nah, disitulah yang namanya kebahagiaan dan kesedihan. Ada hitam, ada putih. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup manusia itu, kita tidak boleh selalu mengeluh dan berkeluh kesah karena kita diberikan tekanan, terus kita mulai, kadang-kadang ada sebagian dari kita patah arang, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kepercayaan kita, dan kita sudah menjadi anak-anak yang mungkin tidak lupa akan baca firman Tuhan dan segalanya. Nah, ini terjadi di saya berbicara mengenai pengalaman pribadi. Saya sekilas balik sedikit. Saya dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Orang tua saya juga bukan pengusaha, tapi kerja, tapi dia bisa mendidik anaknya yang 5 orang, yang secara nyata kelima anaknya ini mempunyai umur yang jauh berbeda secara umur, tidak seperti mungkin teman-teman kalau dengan adik kakaknya paling berbeda 1 tahun 2 tahun, tetapi anak pertama dengan anak kedua 12 tahun bedanya, saya kedua ketiga 6 tahun, berarti saya dengan kakak saya yang paling tua tuh 18 tahun bedanya, padahal anak pertama, kedua, dan ketiga. Terus lanjut lagi ketiga dan keempat itu perbedaannya adalah 3 tahun saya dengan adik saya, terus saya dengan adik saya yang paling kecil 4 tahun. Artinya ini bapak saya entah ahli matematik atau tidak, jadi 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 dibagi 2, 1,5 tahun. Nah, seperti itu perbedaan jarak umur antara saya, dan bayangkan antara adik saya yang paling kecil dengan kakak saya itu jauh, saya dengan kakak saya aja sudah seperti seorang bapak dan anak. Nah, alhamdulillah kami dididik dan kami oleh orang tua kami adalah yang paling utama, penting adalah kita belajar dan menimba ilmu supaya kita bisa mempunyai pendidikan yang baik. Itu saja yang orang tua saya
pesan pada saya, belajar dan belajar serta menjadi orang yang jujur. Nah, sebab nama itu adalah yang penting, nama keluarga, karena kita meninggal tidak meninggalkan uang, tapi kita meninggalkan nama. Nah, itu yang pesan-pesan yang saya masih ingat dari orang tua saya. Nah, hal lain yang orang tua saya pesan juga adalah kalau nanti sudah bekerja adalah jangan males. Bangunlah pagi hari, pulanglah matahari sudah terbenam, dan pada saat pulang kerja jangan langsung pulang. Kalau bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat atau teman-teman yang baik, tidak mungkin dalam satu pekerjaan industri dengan kita, boleh kita duduk-duduk, itu kita memperluas networking. Itu konsep utama dari pesan orang tua saya pada waktu saya bersekolah. Nah, saya beruntung mempunyai kakak saya yang paling besar seperti orang tua saya sendiri. Dia menyekolahkan saya ke Amerika. Dan saya rasa nggak banyak ya kalau kita bicara, kalau keluarga sendiri yang mau mengeluarkan uang adalah ayah dan ibu kita, itu wajar, dia adalah anaknya. Tapi kalau orang kakak sendiri yang menyekolahkan kita ke luar negeri, ke Amerika, bahkan saya berterima kasih dengan kakak ipar saya yang sebenarnya mau juga menyetujui untuk saya bisa mendapat kesempatan sekolah di Amerika. Ini kesempatan yang sangat baik buat saya karena memang hasil daripada sekolah saya yang sangat baik, karena saya sekolah juga mendapatkan nilai yang cukup baik sehingga saya bisa punya kesempatan sekolah ke Amerika, pulang ke Indonesia. Tentu kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena sombong itu tidak disayang oleh Tuhan ya. Jadi yang paling penting adalah saya itu selalu ditekankan oleh orang tua, perbanyak kawan, perbanyak teman, perbanyak sahabat, dan jangan pernah menjadi orang yang sangat egois, dan jangan pernah menjadi orang yang ingin menang sendiri. Ini pesan-pesan yang selalu, pesan-pesan moral mungkin kalau bagi orang tua zaman dulu adalah pesan-pesan moral yang sangat sangat baik, artinya cuman hanya bagaimana kita bersosialisasi di dalam kehidupan, bagaimana kita itu jangan mau menjadi orang menang sendiri dan jangan punya ego yang sangat tinggi. Itu pesan yang sangat sederhana buat saya, sehingga pada saat saya sekolah pun saya ini orang yang senang berorganisasi, saya ini orang yang senang membantu orang. Jadi di dalam kehidupan saya ini saya itu dari dulu sukanya bantu, karena saya pintarnya di matematik, saya suka bantu orang, ngajar matematik dan segalanya. Itu jadi apa, seperti saya, sehingga banyak teman kalau orang datang belajar matematik, akuntansi dan accounting dan lain-lainnya sama saya nih gitu ya, Mbak Armi. Nah, ini pengalaman saya yang saya dapat, sehingga ini menjadi kesan, dan saya pada saat membantu orang itu tidak pernah berpikir bahwa apa yang saya akan dapat dari dia kalau saya bantu dia gitu loh. Ya, bahkan pada saat saya bersekolah pun saya tidak pernah bertanya kawan saya ini orang tuanya siapa. Pasti anak-anak orang kaya. Lebih malu lagi, saya nggak mungkin nanya, karena saya di sekolah kakak saya, nanti ditanya, bapak lu kerja apa gitu kan, kita bingung gitu kan. Yang penting buat saya adalah saya bisa berkawan, bersahabat, dan bisa membantu banyak orang. Nah, itu saya teruskan, saya terapkan di dalam hidup saya sampai saya lulus, saya bekerja. Pada saat saya mulai cari kerjaan, sulit loh Mbak Armi ternyata, walaupun kita lulusan S2 dari Amerika. Kenapa? Ternyata nggak mudah. Saya cuma bisa sekolah, tapi saya nggak memperhatikan fisik dan tubuh saya. Fisik dan tubuh saya kenapa? Saya itu dulu orang yang kurus ceking, seperti orang morfinis. Sekolah di Amerika, makanannya burger gini gitu, tapi pulang dari Amerika beratnya hanya 55-56 kilo dengan tinggi 175 cm. Nah, mungkin penampilan saya juga akan terlihat sebagai orang yang, waduh, ini orang nggak afdol lulusan Amerika, tapi kelihatannya kurus tinggi, sehingga menjadi sulit buat saya mencari pekerjaan. Tekanan pertama hadir dalam hidup saya pada waktu saya pulang, padahal saya di sana sudah bekerja dan dapat gaji ini, tapi saya kembali ke Jakarta, dipikir saya, oh bangga lulusan Amerika gampang nyari kerja. Not as easy as it is. Ya, Tuhan pasti ada cobaan-cobaan tertentu. Jangan sombong, Suwandi. Anda lulusan Amerika tetaplah harus berkompetisi dan mencari kerja, dan tentu mengirim CV kiri kanan dan segalanya, pengen bekerja di bank dan segalanya. Alhamdulillah saya bisa bekerja di Orix, atau kita kenal Orix Indonesia Multi Finance yang ada. Nah, pada saat saya bekerja di Orix, tentunya itu adalah pengalaman pertama saya bekerja. Kembali, suatu hal terjadi dalam hidup saya, nggak mudah loh. Kenapa? Karena
Suka atau nggak suka, negara kita ini kadang-kadang ada yang namanya racist. Paras muka saya, orang tahu saya Al Pacino, alhamdulillah Palacina nongol, walaupun sekarang saya sudah Batak siahaan ya. Nah, rupanya memang terjadi tekanan-tekanan kepada diri saya. Nah, pada waktu itu saya bilang, waduh ngeri juga ya kerja di sini ya, saya dikucilkan ya dan segalanya. Tapi saya berusaha tetap baik. Saya tetap tidak mau menyombongkan diri, saya tetap bekerja. Saya bekerja juga selalu nuwun sewu, minta maaf kalau saya salah dan segalanya. Ini sikap yang saya miliki sampai dengan hari ini kalau saya bertemu, dan saya tidak pernah mau bersikap bahwa saya ini adalah orang yang hebat. Kehebatan saya ini terjadi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan saya berkat, dan Tuhan Yesus yang memberikan saya sabar yang sangat tinggi sehingga saya bisa mencapai titik yang karir yang sampai dengan hari ini saya alami. Melalui tekanan-tekanan yang ada sehingga saya juga sempat banyak tekanan-tekanan, cerita singkatnya bahwa saya tidak mudah menjalani situasi itu. Saya punya saat itu waktu itu ada seorang kawan, beliau adalah orang yang cukup keras hati, ya saya ditempatkan di analis, tapi sekarang jadi sahabat baik. Kawan saya ini namanya Pak Edi Santoso. Pada waktu itu dia juga orang yang bilang, sampai dia duduknya bilang gini, Suwandi, gue sebenarnya nggak demen sama orang Cina nih katanya. Ngomongnya begitu. Saya bilang, kenapa Ed? Saya bilang, ya gue nggak demen aja. Pokoknya kalau gue nggak demen ya nggak demen. Tapi setelah dia bersimulasi sebagai seorang analis sama saya ini duduk ngobrol dan segalanya sampai dia jago matematik, lulusan ITB dan segalanya. Dia melihat sesuatu dari saya yang berbeda, dan saya tidak sombong karena mungkin Chinese itu kan dulu di Indonesia itu pada zamannya Pak Harto itu kan orang yang sukses di ekonomi, terus dianggap sesuatu hal yang aneh dan segalanya. Tapi ya I have to prove that saya bukan klaster-klaster yang dianggap seperti itu, dan ujungnya saya diterima baik dengan dia, dan sampai hari ini kita sahabat baik loh. Dan tentu saya hanya ingin menyampaikan bahwa guys, Bapak dan Ibu atau sahabat-sahabat semua, bahwa di dalam kehidupan kita setiap tekanan-tekanan itu akan ada datang dan hadir, tapi hadapi tekanan dan datang pada kita pada saat hadir itu, kita hanya bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, biarkanlah saya menghadapi situasi yang ada, jangan saya lari dari situasi yang ada. Jadikanlah saya saksimu, jadikanlah saya anak Kristus yang bisa membawa damai sejahtera. Itu yang saya doa. Saya tenang, saya berprestasi, dan prestasi saya ternyata diakui walaupun sebagai kaum minoritas di tempat saya bekerja, saya bisa naik sebagai dan bahkan pernah menjadi seorang manajer yang termuda dan diterima oleh akhirnya sahabat-sahabat yang ada di situ. Dengan segala kesulitan pun dan segalanya, saya tetap tidak bersombong diri, tidak mau artinya melawan. Saya tahu bahwa saya harus bagaimana bersikap. Nah, disinilah yang saya dapat dari cara saya bersikap, bekerja. Kita tahu bahwa dalam pekerjaan itu pasti tidak ada yang mulus dan segalanya. Saya berjalan, dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita boleh berjalan dengan sangat baik. Bahkan teman-teman akhirnya menjadi sahabat-sahabat saya yang baik, dan mereka melihat saya dari different angle, dari angle sudut yang pandang berbeda, sehingga saya dapat diterima dan terus menjalankan pekerjaan saya. Nah, ini yang saya lihat frame pertama dari pengalaman karir saya yang pertama. Terus saya juga banyak melihat bahwa banyak sekali di dalam kalau kita bekerja itu sombong, orang sombong. Orang itu kadang-kadang menggunakan kekuatan power fisik. Ada yang menggunakan power fisik, ada ya. Menggunakan kekuatan power fisik, otot karena dia badannya besar, suaranya besar. Segala sesuatu itu ingin menang. Menang-menang bukan menang kalah. Nah,
Apakah kita harus menjauh dari orang-orang seperti ini? Kalau saya ketemu orang-orang yang seperti itu, saya akan berusaha untuk bagaimana saya mendekati dan mencari tahu kenapa dia bersikap seperti itu. Buat saya itu adalah tantangan. Buat saya itu bukan suatu hal yang dimana saya harus menjauh dari dia. Dan kalau kita bisa merangkul dia dan membawa dia ke dalam pertemanan kita dan persahabatan kita, itu kesuksesan kita. Itu kesuksesan kita, kita bisa menjelaskan sesuatu. Jadi jangan pernah menghindar dari orang yang kita awalnya takut. Nah, orang itu pada dasarnya, pertama menurut saya dari pengalaman-pengalaman saya yang ada, kenapa sih terjadi begitu banyak kejahatan keuangan, begitu banyak orang tipu menipu dan lain-lainnya? Karena orang itu greedy. Setuju nggak, Mbak Armi? Orang itu serakah. Selama orang itu serakah, kita akan masuk ke dalam situasi yang akan membuat kita tertekan. Serakah apa? Punya uang, begitu ada kripto, main kripto. Padahal kita belum tentu punya uang yang, bahkan mungkin tergiur katanya untungnya sangat besar. Selama kita tidak menguasai, marilah kita jangan jadi follower sesuatu yang kita nggak paham. Kalau kita mau main, sisihkanlah hanya sekitar 5-10%. Kalaupun itu sampai harus kita mengalami kerugian, so be it, kerugian itu menjadi satu hal pelajaran buat kita untuk kita belajar dan tidak menjadi kita susah di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita akhirnya melakukan hal itu dan membuang uang kita yang cukup banyak untuk hal tersebut, mulai kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji di dalam pekerjaan kita. Mulai melakukan perbuatan-perbuatan rekayasa. Kita saat-saat ini sering dengar rekayasa, ya, di kepolisian rekayasa ini, rekayasa itu. Kenapa? Karena tekanan demi tekanan satu persatu timbul dan akhirnya terjadilah kebohongan, kebohongan dan kebohongan. Dan bahkan manusia, dia sudah mulai bohong, dia selalu mengatakan dia paling benar. Apalagi kalau dia sudah paling kuasa, paling tinggi dan punya kekuasaan, dia mengatakan dia berbohong tapi dia paling benar. Mari kita jangan bersikap seperti itu. Buat saya, kita tidak pernah harus mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling benar, karena kebenaran adalah milik Tuhan Yesus. Tapi marilah kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, taburkanlah perbuatan baik. Ya, jangan perbuatan benar, perbuatan baik, ya. Taburkanlah perbuatan kebaikan yang baik-baik. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang baik, Tuhan Yesus pasti senang, Tuhan Yesus pasti happy karena kita menjalankan hal yang baik. Buang sifat serakah kita, jalanlah sesuai dengan apa yang kita dapat, pergunakanlah uang yang kita dapat atau duit yang kita dapat dari hasil kerja ataupun dari hasil usaha. Sisihkanlah untuk keluarga, sisihkan untuk pendidikan anak dan segalanya. Jangan pernah tergiur dengan berbagai macam tawaran-tawaran, dan bahkan di dunia yang saat ini kadang-kadang kita pengennya tuh, teman kita hidupnya enak ya, dia bisa belanja ini, belanja itu, nggak taunya belanja ini, belanja itunya utangnya banyak, apalagi utangnya melalui pinjol. Ya, jangan teman-teman, saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa ayo mari kita lupakan segala macam kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, hilangi pikiran kita untuk mau berpinjam di pinjol. Ya, karena pinjaman pinjol itu adalah pinjaman dunia goib. Dunia goib karena ngajuinnya cepat. Dapat duitnya cepat, tapi nggak sadar kita cuman klik yes, 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 mau pinjam 1 juta, cuman dapatnya akhirnya hanya 600.000 dipotong administrasi, provisi, dan lain-lainnya. Ambil aja, tapi harus balikinnya nanti 1,5 juta. Udah hilang akal sehat kita, padahal kita sebenarnya punya akal sehat, tapi karena kebutuhan akan tekanan-tekanan terhadap dana atau duit yang memang harus kita miliki dan punya di kantong, atau cuman hanya untuk mengupgrade kehidupan sosial kita. Ya, hanya kita mau ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Ini pengalaman saya pada waktu saya baru pulang dari Amerika, saya mulai kerja, gaji saya hanya 390.000, tapi saya banyak teman-teman yang dulu anak-anak orang kaya. Sering saya diajak kumpul zaman dulu tuh, kalau yang mungkin masih tahu di Jakarta di Hotel Borobudur dulu, itu ada yang namanya Musro, Music Room, terus ada diskotik dulu di
macam-macam ya, zaman kita masih suka ke diskotik tahun 89 90-an. Saya nggak bisa pergi, Mbak Armin. Mau duit dari mana? Iya kan? Tapi saya nggak akan ikut-ikutan karena saya tahu diri, saya harus menekan keinginan kita, keinginan teman-teman ngajak dengan kita memberikan alasan, aduh besok saya harus berangkat kerja lagi dan ini hari saya lembur sampai malam dan segalanya. Tapi bukan berarti kita menghindar dari sahabat-sahabat kita yang memang punya uang lebih, tetapi pada saat itu saya tidak. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, jadikanlah saya pekerja yang tidak membuat kesalahan, tetapi bekerja dengan baik, dan sebaik-baiknya, bukan yang sebenar-benarnya, kembali lagi. Kita berbuat dengan baik, kita berkontribusi, biarlah pimpinan saya yang menilai bahwa saya ini sudah cocok apa tidak untuk di-upgrade sebagai seorang manajer, seorang asisten general manager, sampai dengan saat ini, tentu kita lepas semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Manakala saya mengalami situasi yang stagnan, tidak dipromosi, tapi saya merasa sudah kerja dengan baik, tapi saya tidak lihat, saya tidak pernah mengumpat pimpinan saya. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan pimpinan saya melihat saya ini kembali lagi dan tidak berusaha menjilat-jilat pimpinan saya, tapi terus aja bekerja dengan baik karena Tuhan pasti punya rencana kepada hidup kita semua. Nah, rencana tentu Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah kita merasakan bahwa, aduh kenapa sih gue nggak bisa sebagai seorang direktur, gue nggak bisa sebagai seorang GM, kenapa nggak ini? Well, you never know. Mungkin as a managers, you get what you get and you get the best out of it, and Tuhan sayang dan Tuhan pasti ya, saya yakin memberikan yang terbaik. Happens to me juga di dalam satu keluarga, saya pernah sulit sekali punya anak, akhirnya saya punya seorang anak, dikarunia anak, dan sekarang sudah bersekolah. Jadi selama perjalanan itu tentu begitu banyak cobaan-cobaan yang datang dalam hidup saya, dalam segala kebaikan, dalam keberkatan yang saya dapat dari Tuhan Yesus, tetap ada isu-isu permasalahan di dalam perjalanan saya yang dimana tiba-tiba saya mengalami musibah ini dan musibah itu. Tetapi lepas dari itu, saya selalu menikmati berkat Tuhan Yesus yang berlimpah kepada diri saya, karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu adalah saya ingin selalu buat kebaikan. Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, dan saya di dalam bekerja itu selalu menghilangkan rasa sombong saya, menghilangkan rasa saya menjadi seorang penguasa dan lain-lainnya. Saya selalu ingin merangkul semua tempat-tempat kerja saya, karyawan di mana saya sekarang di CSWL Finance IU, di mana kalau ada teman-teman saya yang berbuat salah dan segalanya, selama salahnya itu adalah administrasi, mari kita juga bisa bantu dan rangkul karyawan kita, bukan kita kecam dia, tetapi kita ajari dia untuk menjadi lebih baik lagi dalam pekerjaannya. Ya tentu kalau misalnya yang dilakukan adalah fraud, itu sudah tidak bisa kita tolerir, kita juga dengan cara baik-baik, kita juga akan proses baik itu secara hukum maupun secara administrasi. Nah inilah yang pengalaman saya selama dari kerja sampai dengan hari ini dan sampai dengan umur yang sebentar lagi 60 tahun, berkat Tuhan luar biasa. Saya sering juga merasa kadang-kadang hidup ini berat nggak sih? Yang nggak berat sih, kalau dikata berat itu di tengah-tengahnya ada K. Ya kan, kalau dikata berat itu di tengah-tengahnya ada K jadi berkat. K itu siapa sih? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Jadi perbanyaklah teman, perbanyaklah kawan, karena percaya sama saya. Manakala kita mengalami kesulitan, yang pertama menolong kita kadang-kadang bukan saudara kita loh, Mbak Armi. Yang pertama menolong kita tuh adalah kawan yang di sekitar kita, baik itu tetangga kita, bukan saudara kita pasti tinggalnya jauh. Tetapi kalau kita menjadi orang yang selalu berbuat baik dan tidak ingin meminta pamrih terhadap apa yang kita kerjakan, niscaya pada saat kita membutuhkan pertolongan, orang akan menolong. Saya itu orang yang senang bersosialisasi. Saya itu pernah menjadi ketua RW 14 tahun. Pernah terjadi di tempat saya banjir besar, ya. Manakala mungkin klaster-klaster rumah-rumah saya itu adalah orang-orang yang berada dan segalanya, saya bertanggung jawab sebagai seorang RW. Kadang-kadang ada ibu yang operasinya terluka terbesar, saya dorong dalam keadaan banjir, saya cari perahu kayu, saya dorong ke rumah sakit jalan hampir 4-5 kilo.
saya lakukan itu di tengah malam hari, nggak ada, dan saya tidak mengenal si ibu itu siapa, memang hanya tetangga saya, tetapi I'm happy doing it. Ya, so be always happy, be always blessed. Lepas dari kita dalam keadaan susah maupun senang, selalu perbuatan kita, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Ya, membantu orang itu tidak harus dengan uang, dengan dana. Membantu orang itu bisa dengan apa? Dengan kita berkontribusi untuk membantu apapun juga, itu sudah menjadi satu kebaikan yang kita tuai. Selama kita lakukan itu, pasti kita akan apa namanya, tenang aja di dalam hidup, happy. Perasaan stres itu nggak hilang, karena stres itu singkatan buat saya. Sekali tahu rasa enak, suka selalu. Ya, so make everything happy for your life. When it comes, you have a problem, don't jump into a situations yang membuat kita masuk ke dalam jurang yang lebih buruk dan lebih buruk lagi. Jangan tergiur akan produk-produk yang katanya bisa memperkaya orang cepat. Semuanya kesuksesan itu akan harus ada proses. Kata sukses itu adalah suka proses. Kita tidak akan bisa sukses kalau nggak berproses. Nggak mungkin orang itu katanya, kalau kamu punya 10 juta, duit kamu bisa jadi 100 juta, 1 miliar. Ya, piara tuyul bisa, kata orang. Tapi nggak mungkin, ya, nggak ada yang semuanya instan kayak kita bikin bikin Indomie, segala sesuatu itu bisa berjalan. Kita punya berapa, kita pakai uang itu. Jadi jangan pernah berpikir, wah orang itu makannya sushi, makanya dagingnya adalah daging yang kalau kita kenal tuh, kalau di Jepang, aduh saya lupa deh, sampai lupa, Wagyu katanya ya, mau coba gini gitu. When kita memang belum waktunya untuk makan hal seperti itu, buat saya makan ketoprak gado-gado juga tetap kenyang, tetap happy. Manakala kita makan hanya nasi, kecap manis, ikan teri dengan kerupuk pun happy. Karena Tuhan pasti akan menjaga kita, kesehatan kita, bukan dengan makan wagyu, makan sushi, makan sashimi. Ya, saya jadi ingat satu cerita, kadang-kadang gini, waktu saya lagi masih sulit, susah, gajinya nggak cukup banyak, kadang-kadang kita mau makan duren susah, mau beli duren susah, zaman dulu masih baru mulai kerja. Begitu sekarang udah banyak duit, mulai banyak duit, mau makan duren juga katanya kolesterol. Tuhan itu adil. Terus kita beli duren banyak-banyak, yang makan juga pembantu sama supir di rumah, yang kita cicip cuma 1-2 ini aja. Dulu kita bisa makan banyak tapi nggak punya duit, nggak punya uang. Jadi artinya apa? Kita berbuat baik lagi, kita beli duren banyak, kita bagi-bagi untuk supir dan pembantu kita, supaya dia juga bisa mendapatkan makanan enak dari kita. Nah, terus perbanyak perbuatan baik kita, niscaya Tuhan Yesus pasti memberkati. Itu saja yang saya bisa sharingkan pada hari ini. Semoga sharing saya ini nggak ada yang berbobot, nggak ada yang ceritanya sederhana, singkat saja, cuman hanya menceritakan bagaimana saya mengalami hidup saya selama 60 tahun ini. Semoga saya bisa terus bisa berbagi dan mendapatkan berkat Tuhan, dan bisa berkontribusi untuk PMT Group di mana saya tepat bekerja pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.